Halo teman-teman, selamat datang di channel Apa Aja. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan video-video lain dari kami. Pada video kali ini, kita akan membahas pertanyaan penting yang mungkin jarang kita pikirkan, tapi sangat berdampak pada masa depan kita. Apakah bumi punya batasan dalam menopang kehidupan? Setiap hari jumlah manusia terus bertambah. Di saat yang sama, sumber daya alam kita semakin menipis dan perubahan iklim juga mulai dirasakan di berbagai penjuru dunia. Jadi, apakah bumi bisa menopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam jangka panjang? Atau apakah kita sedang mendekati batas maksimal dari daya dukung planet ini? Pengertian daya dukung bumi. Pertama-tama, mari kita pahami apa yang disebut dengan daya dukung atau carrying capacity. Daya dukung bumi mengacu pada jumlah maksimal makhluk hidup yang dapat hidup dengan nyaman tanpa merusak keseimbangan lingkungan. Banyak ilmuwan memperkirakan bahwa daya dukung maksimal bumi untuk manusia adalah antara 8 hingga 10 miliar orang. Angka ini mungkin akan berkurang jika gaya hidup manusia semakin boros dan sumber daya semakin berkurang. Namun jika kita mengubah cara kita menggunakan teknologi dan sumber daya, ada kemungkinan angka ini bisa bertambah. Populasi yang terus bertambah. Populasi manusia sekarang telah mencapai lebih dari 8 miliar orang. Berdasarkan proyeksi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, jumlah ini bisa mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050 dan mungkin terus meningkat hingga 11 miliar pada tahun 2100. Makin banyak manusia berarti makin banyak kebutuhan akan pangan, air bersih, energi, dan tempat tinggal. Bumi kita meskipun luas tetap memiliki batasan dalam menyediakan semua kebutuhan tersebut. Ketersediaan lahan pertanian, air bersih, dan bahkan ruang untuk pemukiman di kota-kota besar juga semakin menipis. Misalnya, beberapa wilayah seperti kota-kota besar di Asia dan Amerika sudah mulai mengalami masalah kepadatan yang sangat tinggi dan ini bisa menjadi tantangan besar di masa depan. Sumber daya yang menipis. Sekarang, mari kita fokus pada sumber daya alam yang mulai menipis. Pertama, air bersih. Dari seluruh air di bumi, hanya sekitar 2,5% yang berupa air tawar dan dari jumlah itu hanya sekitar 1% yang dapat dikonsumsi langsung oleh manusia. Itu sebabnya di beberapa tempat di dunia, air bersih sudah mulai langka. Di kota-kota besar di India misalnya, akses air bersih sudah mulai menjadi masalah serius. Dengan permintaan yang terus meningkat, beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa pada tahun 2030 permintaan air bersih bisa melebihi pasokan hingga 40%. Begitu juga dengan tanah pertanian. Ketika urbanisasi meningkat, lahan pertanian semakin berkurang. Dalam beberapa dekade terakhir, kita kehilangan 10 juta hektar hutan setiap tahun yang dialihfungsikan menjadi area pemukiman atau lahan industri. Dampak ekologi dan lingkungan. Bukan hanya sumber daya yang terancam, polusi dan limbah yang dihasilkan manusia juga berdampak besar pada lingkungan. Limbah plastik misalnya telah mencemari lautan kita. Diperkirakan ada sekitar 8 juta ton plastik yang berakhir di laut setiap tahun. Plastik-plastik ini butuh ratusan tahun untuk terurai dan mengancam kehidupan laut. Selain itu, perubahan iklim juga memperburuk keadaan. Pemanasan global mempercepat pencairan es di kutub utara dan selatan, sehingga permukaan laut meningkat dan menyebabkan wilayah-wilayah pesisir terancam tenggelam. Efek lainnya adalah munculnya cuaca ekstrim yang lebih sering terjadi, seperti badai, kekeringan, dan kebakaran hutan. Pengaruh teknologi dalam mengatasi masalah daya dukung. Teknologi memang bisa membantu kita memperpanjang daya dukung bumi. Beberapa solusi inovatif yang sedang dikembangkan, misalnya adalah pertanian vertikal dengan aquaponik yang memungkinkan kita untuk menanam lebih banyak makanan dengan lahan yang lebih sedikit. Selain itu, teknologi energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan hidroelektrik bisa menggantikan energi fosil yang terbatas. Namun meskipun teknologi memberikan harapan, ini belum tentu dapat menyelesaikan masalah secara permanen karena solusi teknologi ini membutuhkan waktu, biaya, dan tentunya dukungan global agar bisa berjalan dengan baik.
Apakah ada solusi? Solusi untuk menjaga daya dukung bumi adalah dengan mulai hidup lebih berkelanjutan. Hidup berkelanjutan artinya mengurangi konsumsi sumber daya, mendaur ulang, dan meminimalisir limbah yang kita hasilkan. Beberapa negara sudah menerapkan kebijakan ramah lingkungan seperti penggunaan kendaraan listrik, pemanfaatan energi terbarukan, hingga melarang penggunaan plastik sekali pakai. Namun perubahan ini perlu didukung oleh semua orang. Tidak cukup jika hanya satu atau dua negara yang melakukannya, seluruh dunia perlu bekerja sama. Jadi, apakah bumi punya batasan dalam menopang kehidupan? Jawabannya adalah iya, tapi kita masih bisa memperpanjang daya dukung bumi dengan perubahan nyata dalam cara kita hidup. Apa yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk membantu? Setiap langkah kecil seperti menghemat air, mengurangi penggunaan plastik, atau menggunakan energi terbarukan bisa memberikan dampak besar jika dilakukan oleh banyak orang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya dan teruslah penasaran dengan dunia di sekitar kita.